Shalom, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan materi tentang latar belakang dan hasil keputusan Konsili Nicea dan Konsili Konstantinopel. Tujuannya untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah sejarah gereja. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Neriskiana Kidang dari kelas B Kepemimpinan Kristen. Langsung saja, latar belakang dan hasil keputusan dari Konsili Nicea dan Konsili Konstantinopel. Munculnya atau lahirnya Konsili Nicea dan Konsili Konstantinopel dimulai dari adanya pertikaian antara para tokoh teolog tentang Trinitas Allah. Pada persoalan Trinitas ini ada 4 tokoh atau para teolog yang saling bertentangan, yakni Irenaeus dan Athaneus yang berprinsip tentang kesatuan Allah dan Kristus, dan Origenes dan Arius yang berprinsip mengabaikan keesaan Allah dan keutuhan Kristus. Pertikaian-pertikaian tersebut dapat terselesaikan dengan diadakan Konsili Nicea 325 dan juga Konsili Konstantinopel 381. Berikut pendapat dan pandangan para teolog tentang Trinitas. Yang pertama, Irenaeus mempertahankan bahwa Kristus adalah Allah sepenuhnya. Irenaeus berasal dari Seminar di Asia Kecil atau Turki, dan ia merupakan seorang murid Polikarpus, dan kemudian ia menjadi uskup di kota Lyon di Prancis Selatan. Ia melawan dengan keras ajaran Gnostik. Adapun ajaran dari Irenaeus ini, yakni sama seperti jiwa, begitu juga tubuh manusia diciptakan oleh Allah. Maksud Allah ialah supaya tubuh dan jiwa itu kelak diberi hidup kekal. Namun karena manusia jatuh ke dalam dosa, tubuh dan jiwa itu harus binasa. Tetapi ia telah berkenan kepada Allah untuk menebus kita. Kristus yang adalah Allah sepenuhnya mengenakan tubuh dan jiwa manusia. Tubuh dan jiwa itu karena penggabungan dan yang erat dengan bagian Kristus yang ilahi, mengambil ahli sifat keahlian, yaitu kekekalan. Dengan demikian, sesudah mati kemanusiaan Kristus bangkit dan ikut naik ke surga. Tetapi setiap kali sakramen Ekaristi dilayakkan, itu menjadi suatu obat semacam ragi yang lama-kelamaan mengubah sif tubuh dan jiwa kita menjadi kekal. Begitulah nanti sesudah mati kita akan bangkit. Yang kedua, Origenes berlawanan dengan Irenaeus. Origenes berpendapat bahwa Kristus berpangkat lebih rendah daripada Allah Bapa. Origenes adalah seorang Mesir dari Alexandria. Ia memiliki bakat yang luar biasa. Ia menguasai seluruh filsafat Yunani dan juga mendalami Alkitab, dan bahkan sebagian besar ia hafal. Pada umur 17 tahun, ia sudah menjadi kepala kursus agama atau katekisasi bagi mereka yang ingin masuk Kristen. Dan dalam tahun-tahun kemudian, ia menjadi guru Kristen yang kekal, yang dihormati oleh orang-orang kafir. Tujuan kegiatannya ialah untuk memberi pemahaman tentang iman Kristen dalam bentuk yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berlawanan dengan Arius, teologi Origenes sangat dipengaruhi oleh Gnostik dan filsafat Yunani. Ajaran Origenes
ialah pada mulanya ada Allah, dikelilingi oleh malaikat-malaikat yang tidak terhitung jumlahnya. Dunia dan manusia belum ada. Kemudian malaikat-malaikat itu menjauhkan diri dari Allah. Tetapi makin jauh mereka dari Allah, makin melekat pada mereka sesuatu yang berat dan jelek, yang tidak ada sebelumnya, dan juga kita sebut zat benda materi. Begitulah dunia dan tubuh kita dibentuk. Tetapi Kristus turun dari surga untuk melepaskan malaikat-malaikat yang terkurung dalam materi itu. Ia mengajarkan kepada malaikat jiwa itu untuk kembali kepada Allah, yaitu kasih dan askese. Lalu segala sesuatu, termasuk malaikat yang telah jatuh paling dalam atau iblis, naik lagi kepada Allah, pendamaian segala-segalanya. Dan materi tubuh yang melekat pada mereka menguap kembali. Baik Irenaeus maupun Origenes mengungkapkan iman Kristen itu dalam bentuk-bentuk yang diambil dari lingkungan Yunani atau Romawi. Irenaeus memakai bentuk-bentuk agama misteri, sedangkan Origenes memakai bentuk-bentuk gnostik dan juga filsafat Yunani. Tetapi dengan demikian ajaran mereka berdua menjadi berat sebelah. Keduanya yang memperhatikan sebagian dari kesaksian Alkitab saja dan mengabaikan segi yang lain. Pertikaian yang hebat antara pengikut-pengikut Irenaeus dan Origenes tak dapat pecah. Pertikaian itu mulai sekitar tahun 315, kemudian penghambatan oleh Kaisar Diocletianus baru saja berhenti. Pokoknya ialah soal hubungan Kristus dan Roh Kudus dengan Allah Bapa. Asas-asas Irenaeus dipertahankan oleh Athanasius, sedangkan pemikiran Origenes diwakili dalam bentuk yang lebih keras oleh Arius. Yang ketiga, Arius. Pada zaman Kaisar Konstantinus Agung di Alexandria atau Mesir, hidup seorang teolog yang bernama Arius. Ia adalah seorang pendeta di salah satu gereja pada kota itu. Ajaran Arius hampir sama dengan ajaran Origenes. Namun ajaran Arius lebih keras daripada Origenes. Ia mempertahankan bahwa Kristus berada di bawah Allah. Malahan menurut Arius, Kristus bukan dari yang kekal, bukan ilahi, melainkan makhluk, yaitu salah seorang malaikat yang tertinggi dan kemudian diangkat menjadi anak Allah. Yang keempat, Athanasius. Pendapat Arius dilawan keras oleh Athanasius yang berlangsung selama hampir setengah abad 328 sampai 373. Ia merupakan salah satu seorang uskup dari Alexandria. Teologi Athanasius ini serupa dengan teologi Irenaeus tadi. Ia berpendapat bahwa Kristus adalah Allah dan tidak boleh dibedakan daripada Allah Bapa. Kalau Kristus bukan Allah, maka bagaimana mungkin kita dapat memperoleh kekekalan kelak? Pertikaian terus terjadi. Para teolog masing-masing mempertahankan pendapat masing-masing dan tidak ada yang mengalah. Dan dari situ latar belakang dan yang kemudian memunculkan diadakan Konsili Nicea dan Konsili Konstantinopel.
yang bagian ke-A Konsili Nicea, sebagian besar uskup tidak mau menerima ajaran Arius dan juga Origenes karena dianggap menyimpang dari Alkitab. Tetapi teologi Athanasius dan juga Irenaeus juga dipandang oleh para uskup sebagai suatu yang berat sebelah. Terjadilah pertikaian yang hebat, maka karena Kaisar Konstantinus menghendaki agar gereja bersatu, ia mengadakan konsili dari kota Nicea. Konsili tersebut dihadiri sekitar 250 sampai 318 uskup, dan uskup-uskup tersebut kebanyakan berasal dari timur, gereja ortodok timur, sementara hanya ada 5 uskup dari barat, gereja Katolik. Konsili itu dipimpin langsung oleh Kaisar Konstantinus. Kemudian Kaisar membujuk uskup-uskup untuk menerima rumus kompromi, yaitu bahwa Kristus sehakikat dengan Allah, Yunani homoousios. Dengan demikian, kompromi tersebut memihak kepada teologi Irenaeus dan juga Athanasius, dan ajaran Arius dan juga Origenes dibuang dan tidak diperhitungkan. Namun rumus yang diikrarkan oleh kaisar tersebut bukanlah atas nama diktat kaisar, sebab berakar dalam keyakinan rakyat Kristen yang menandai garis tengah yang telah tampak pada diskusi-diskusi selama 1 abad. Akan tetapi, karena arti rumus itu masih belum jelas, maka pertikaian berlangsung terus, dan oleh karena pertikaian yang terus berlangsung itu, maka diadakan konsili yang kedua, yakni Konsili Konstantinopel. Bagian B Konsili Konstantinopel. Pada Konsili Konstantinopel dicapai persetujuan tentang persoalan Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Esa menurut hakikatnya, tetapi merupakan 3 pribadi, yaitu keesaan tidak boleh dipikirkan lepas dari ketigaan, dan ketigaan tidak lepas dari keesaan. Begitu aku mengamati keesaan seorang, segera aku tertarik kepada ketigaan. Begitu aku mengamati ketigaan, segera aku tertarik pada keesaan. Demikian kata seorang bapak gereja dari Asia Kecil pada zaman itu. Rumus Konstantinopel itu memperhatikan semua unsur yang terkandung dalam firman Allah, bahwa Allah Esa, atau hal tersebut diabaikan oleh Origenes. Bahwa Kristus tidak boleh begitu saja disamakan dengan Allah Bapa. Hal tersebut diabaikan oleh Irenaeus, dan bahwa Kristus adalah Allah, hal tersebut diabaikan oleh Arius. Rumus tersebut ternyata tidak dapat dipahami dan tidak masuk akal, tidak dapat memuaskan akal manusia, tetapi ia menghormati pemberian Allah
pemberian itu memang diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk khas lingkungan Yunani. Namun pengaruh lingkungan dikalahkan oleh yang paling pokok, yaitu dalam ajaran mengenai Allah. Jadi kesimpulannya adalah dari pembahasan di dalam isi karya tulis ini dapat disimpulkan bahwa Konsili Nicea dan juga Konsili Konstantinopel muncul akibat adanya pertikaian antara para teolog pada zaman itu mengenai ketrinitasan Allah, dan juga dapat kita pahami bahwa pada konsili pertama, yakni Konsili Nicea, diadakan konsili yang kedua, yakni Konsili Konstantinopel, dengan keputusan bahwa Allah Bapa, Kristus, dan juga Roh Kudus adalah esa dan tidak dapat dipisahkan. Ya, itulah pemaparan materi dari saya. Terima kasih.